Hai, jumpa kembali dengan saya Johan di Satu Visual Indonesia. Ini video melanjutkan video yang kemarin mengenai Lumens TR1. Ya, jadi ini lebih membahas ke technical cara kerja dari auto tracking Lumens TR1. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk let's get intro. Oke, kita akan membahas mengenai tracking technical dari VC TR1 ya. Nah, VC TR1 ini seperti yang saya bilang di video sebelumnya, dia memiliki dua kamera. Pertama adalah PTZ kamera yang mendeteksi wajah dan panoramic kamera itu untuk mendeteksi motion ya. Nah, kemarin kita sudah lihat softwarenya. Ini di bagian advance ada on atau off. Ya, di sini ada beberapa fitur. Ini saya akan jelasin satu-satu. Pertama, untuk yang versi on off-nya, ini adalah fungsinya ketika kita menyalakan Lumens VCTR-nya, kita maunya dia posisi auto tracking-nya itu on atau off. Itu disetting di sini. Tombol yang kedua adalah tombol reset, itu untuk mereset settingan yang sudah kita lakukan. Jika ada kendala, kita bisa reset ulang. Nah, di sini ada sensitivity. Sensitivity itu harus diatur sesuai dengan kondisi di ruangan. Kondisi jarak antara si presenter dan kamera juga harus diperhatikan, jauh dekatnya. Semakin besar sensitivity yang kita set, semakin gampang motion itu dideteksi. Ya, jadi kalau terlalu besar, presenter gerak sedikit, kameranya ikut gerak. Itu sangat tidak nyaman. Jadi kita harus setting semaksimal mungkin antara tengah-tengah ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama juga sensitifnya. Untuk pan speed dan tilt speed itu adalah kanan ke kiri dan atas ke bawah. Kecepatannya itu kita bisa atur ya. Balik lagi kita bisa sesuaikan sesuai dengan kondisi ruangan ya. Yang keenam adalah lost time. Lost time itu adalah waktu di mana target itu menghilang dari deteksi kamera, actionnya ya. Yang diperlukan tuh waktunya mau sangat cepat dia langsung berubah atau agak lambat baru berubah gitu. Itu bisa disetting di sini ya. Nah, terus yang expert mode ya. Expert mode itu adalah tracking identifier ya. Itu nanti akan berupa kalau kita on, di sini green-nya itu akan nyala, maka setiap kali kita masuk auto tracking, kita akan ada blok-blok yang berwarna-warni ya. Nanti saya akan jelaskan realnya di belakang. Untuk yang service zone hanya digunakan saat service ya. Jadi biasanya dipakai oleh principal atau dealer yang menjual unit ini ya jika terjadi kendala. Oke, kita masuk pada yang pertama. Untuk pertama kali, kamera PTZ ini akan mendeteksi gerakan dulu. Yang mendeteksi gerakan itu adalah yang panoramik kameranya. Ya, dia akan mendeteksi objek-objek yang bergerak dan dia akan mengotakkan menjadi warna hijau seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang punggungnya menghadap ke belakang, mukanya tidak terdeteksi, maka dia akan mendeteksi sebagai warna hijau terlebih dahulu ya. Yang kedua adalah setelah warna hijaunya itu terdeteksi motionnya, maka PTZ kamera yang atas akan mendeteksi wajahnya ya. Nah, ketika PTZ kamera ini mendeteksi wajah, maka dia akan mengcapture wajahnya sehingga berubah frame-nya itu menjadi warna merah ya. Dan dia akan lock terus di tracking terus ya, karena udah terdeteksi wajah orang yang pertama. Ya, seterusnya yang keempat, dia akan berubah menjadi biru ketika mungkin pembicaranya itu menghadap ke belakang kamera sehingga tidak terdeteksi depan wajahnya, maka dia akan menjadi biru ya. Nah, akan terjadi penggantian antara biru dan merah sangat sequence ya, karena kadang-kadang kita bergerak kan bisa tidak terdeteksi wajah, jadi dia akan mendeteksi kembali, oh ternyata
ini adalah orang yang sama, maka dia akan menjadi merah lagi. Itu akan terjadi terus-terusannya. Oke, ketika kameranya tidak bisa mendeteksi wajah, maka dia akan balik ke panoramik kameranya untuk mendeteksi motion. Ya, misalnya saya sebagai pembicara, saya keluar dari jalur kameranya, maka kalau ada barang yang bergerak atau objek yang bergerak atau orang lain yang masuk, maka dia akan tetap mendeteksi motion tersebut, ya, untuk mendeteksi apakah itu adalah orang atau objek yang bergerak. Cara mendeteksi wajah dari Lumens TR1 ini adalah dia bisa mengenal matanya, mulut, dan posisi hidung. Ya, sehingga ada titik-titik yang dikenalin. Jadi ini yang memastikan bahwa ini adalah manusia, ya. Wajah manusia. Nah, terkadang akan terjadi kamera ini susah mendeteksi wajah manusia. Ada beberapa macam. Presenternya memakai masker, ya, atau posisi presenternya itu menghadap ke samping, sehingga yang terdeteksi hanya sedikit, ya, titik yang terdeteksi. Misalnya mata doang atau sebelah setengahnya aja gitu. Itu yang membuat menjadi susah terdeteksi di Lumens TR1 ini, ya. Nah, apa yang terjadi jika ada dua orang ada di dalam state yang sama yang terdeteksi? Ya, ada dua kondisi. Multi people detection kalau misalnya off, tidak dicentang, ya, maka kameranya itu akan lebih mengacuhkan orang kedua, ya. Jadi orang kedua yang masuk itu tidak akan terlalu terdeteksi sama dia karena dia sudah mengenal face atau muka orang pertama, ya. Mungkin sedikit akan terpengaruh, tapi dia akan lebih prefer ke face detection yang orang yang pertama, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kondisi yang kedua adalah multi people detection on, ya, kita nyalakan. Nah, kalau misalnya on, artinya kameranya ini bisa ada 3 option, kita bisa setting. Pertama, kita bisa bikin multi people frame. Ya, misalnya multi people frame, saya maunya tuh kalau ada 2 orang, nanti akan keluar frame-nya seperti ini. Nanti kita bisa set di software-nya. Atau yang kedua adalah state frame. State frame itu ada yang di video kemarin kita sudah set sebelumnya di depan. Itu kita state-nya kita mau seberapa besar frame-nya, ya. Dan atau panoramic view. Panoramic view itu adalah kamera yang paling bawah tadi yang sudah tidak bisa diganggu gugat, nggak ada PTZ-nya, jadi udah pokoknya seperti itu aja frame-nya, ya, besar gitu, kelihatan semua. Nah, ada beberapa limitation yang membuat kamera ini susah untuk mendeteksi manusia. Ya, ini yang harus kita hindari, ada 6 poin. Pertama adalah backlight environment, ya. Kondisi cahaya di dalam ruangan itu sangat penting. Jangan terlalu terang, ya. Yang kedua adalah di dalam tracking area itu ada tempelan atau ada TV lain yang memiliki gambar foto manusia orang, ya. Jadi itu akan mengganggu dari kameranya untuk mendeteksi ke yang lain. Jadi caranya adalah kita harus memblok area itu, ya. Misalnya di TV kita bisa blok areanya, atau misalnya gambar orang kita bisa blok area gambar itu atau foto itu, ya. Nah, yang ketiga adalah kekurangan cahaya, ya, gelap. Artinya gelap juga akan mempengaruhi pendeteksian, ya. Dan untuk poin yang keempat adalah presenter tersebut memakai kacamata atau memakai masker, ya, sehingga susah untuk dideteksi karena sebagian poin deteksinya itu ketutup, ya. Yang kelima adalah jarak antara kamera dan presenternya itu terlalu jauh. Rekomendasinya itu adalah 5-15 meter, ya. Jika terlalu jauh, maka itu akan mempengaruhi detection-nya. Poin yang keenam adalah ketika pembicaranya itu berdiri diam, tidak bergerak sama sekali lebih dari 1 menit. Itu juga akan mempengaruhi pendeteksian. Ini adalah 6 limitation yang mempengaruhi auto-trackingnya tersebut, ya.
Oke, demikian video mengenai technical cara kerja auto tracking pada Lumens VC TR1. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di video AV produk selanjutnya. Salam satu visual Indonesia.